Halo teman-teman, salam geografi. Perkenalkan, nama saya Inggit Lara Satiuba dari Universitas Nusa Cendana. Hari ini kita akan membahas tentang dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Dengan capaian pembelajaran menganalisis dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan dan menyajikan karakteristik planet bumi sebagai ruang kehidupan dengan menggunakan beberapa cara. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan teori pembentukan tata surya, menganalisis dampak rotasi dan revolusi, dan merangkum informasi tentang karakteristik sebagai ruang kehidupan di berbagai sumber. Materi kita yang pertama adalah teori pembentukan tata surya. Terbentuknya bumi tak lepas dari bagaimana tata surya terbentuk, karena bumi merupakan bagian dari tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang atau matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya seperti planet, asteroid, komet, satelit, dan lain-lainnya. Terbentuknya tata surya dapat dilihat dari beberapa teori sebagai berikut. Teori yang pertama, teori nebula dari Kent dan Laplace, di mana teori ini beranggapan bahwa adanya kabut nebula yang berputar dengan kuat dan terjadi pemadatan di bagian tengah. Dari pemadatan tersebut terbentuklah matahari dan di pinggirnya terbentuk planet-planet. Planet-planet terus berputar dan membentuk orbit mengelilingi matahari, maka terbentuklah tata surya. Yang kedua, teori pasang surut dari James dan Jeffrey. Teori ini terbentuk karena adanya gravitasi bintang yang melintas dekat matahari sehingga menjadi tarik-menarik dengan matahari. Akibatnya, sebagian partikel-partikel matahari terlepas membentuk pola cerutu. Seiring dengan menjauhnya bintang yang melintas, pola cerutu tadi terputus-putus dan membentuk gumpalan gas di sekitar matahari dan mendingin membentuk planet-planet. Yang ketiga, ada teori planetesimal. Teori ini terbentuk karena adanya bintang yang berpapasan dengan matahari. Akibatnya terjadi peristiwa pasang naik pada permukaan matahari maupun bintang. Sebagian massa matahari tertarik ke arah bintang. Pada waktu bintang menjauh, sebagian massa matahari jatuh kembali ke permukaan matahari dan sebagiannya terhambur ke ruang angkasa sekitar matahari, kemudian menjadi planet-planet kecil dan beredar pada orbitnya. Apakah planet itu bintang? Benda langit yang mengorbitkan pada suatu bintang dengan lintasan tertentu. Planet juga dapat dikatakan sebagai benda astronomi yang mengorbitkan bintang besar untuk memiliki gravitasi sendiri. Bintang memiliki gaya gravitasi yang besar yang bisa menarik planet untuk mengorbit di sekitarnya. Terakhir, teori bintang kembar. Pada mulanya terdapat sepasang matahari kembar yang saling mengelilingi. Kemudian melintaslah sebuah bintang lain dan menabrak salah satu matahari. Matahari yang tertabrak lalu hancur dan menjadi serpihan-serpihan kecil yang terus berputar mengelilingi matahari yang utuh. Serpihan tadi mendingin dan menjadi planet. Kita langsung ke materi dampak gerak rotasi dan revolusi bumi terhadap kehidupan di bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi barat ke timur pada porosnya selama 24 jam, di mana mengakibatkan gerak semu harian matahari. Di sini setiap hari seolah-olah matahari bergerak dari arah timur ke barat. Hal ini sebenarnya bumi bergerak dari arah barat ke timur, sedangkan matahari tetaplah diam. Perbedaan waktu. Orang-orang yang berada di sebelah timur akan mengalami matahari terbit dan terbenam lebih dahulu. Hal ini dikarenakan bumi berputar pada arah barat ke timur. Daerah yang berada pada sudut 15 derajat lebih ke timur akan melihat matahari terbit lebih dahulu selama 1 jam. Ketiga, pergantian siang dan malam. Apakah kalian tahu mengapa bisa terjadi siang dan malam? Sebenarnya terjadinya siang dan malam hari karena separuh bagian bumi terkena sinar matahari dan separuhnya lah tidak terkena sinar matahari. Jadi, bagian yang terkena sinar matahari terjadilah siang hari dan yang tidak terkena sinar matahari terjadilah malam hari. Nah, inilah dinamakan rotasi bumi. Terakhir, pembelokan arah angin atau efek Coriolis, di mana angin dan arus laut di belahan bumi utara berputar searah jarum jam dan sebaliknya.
Materi terakhir kita, revolusi bumi. Revolusi bumi adalah suatu peristiwa bumi bergerak mengelilingi matahari, di mana waktu yang dibutuhkan dalam satu kali revolusi adalah 365 1/4 hari atau 1 tahun. Terbentuknya sudut 66,5 derajat terhadap bidang ekliptika serta letaknya miring 23,5 derajat terhadap matahari. Revolusi bumi mengakibatkan yang pertama, gerak semu tahunan matahari. Pergerakan semu matahari yang seolah-olah bergerak dari arah selatan ke utara dan kembali ke selatan setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena bumi mengelilingi matahari atau revolusi dengan poros yang miring sehingga yang condong ke matahari kadang kutub utara dan kadang kutub selatan di bumi. Yang kedua, perubahan musim. Daerah tropis memiliki 2 musim, yakni kemarau dan penghujan. Musim tersebut berulang jangka waktu selama 1 tahun. Ketiga, perbedaan siang dan malam. Peristiwa revolusi bumi dengan posisi kemiringan sumbu bumi pada bidang ekliptika membuat panjang siang dan malam berbeda di belahan bumi, selatan dan utara. Kondisi tersebut berbeda dengan wilayah khatulistiwa yang panjang. Waktu siang dan malam hampir selalu sama atau tidak banyak yang berbeda. Yang keempat, perubahan penampakan rasi bintang. Saat malam hari, tampak susunan bintang di langit jika diamati akan membentuk pola-pola tertentu. Pola bintang tersebut dinamakan rasi. Ketika bumi berada di sebelah timur matahari, kita hanya dapat melihat bintang yang berada di sebelah timur matahari. Ketika bumi berada di sebelah utara matahari, kita hanya dapat melihat bintang berada di sebelah utara matahari. Begitu seterusnya, sehingga bintang-bintang yang nampak dari bumi selalu berubah. Sebelum mengakhiri pelajaran kita, ada kuis nih. Yang pertama, teori yang mengemukakan bahwa pada awalnya matahari merupakan bintang kembar yang saling mengelilingi. Kemudian salah satunya meledak karena ditabrak bintang lain. Ya, benar sekali. Jawabannya C, bintang kembar. Di soal berikut, pembentukan tata surya menurut teori James dan Jeffrey mengatakan bahwa tata surya berawal dari gaya tarik sebuah bintang yang kemudian membentuk cerutu. Soal ketiga, akibat yang ditunjukkan oleh rotasi terdapat pada nomor tepat sekali 1, 3, dan 4. Nomor terakhir, terlihat rasi bintang yang berbeda selama 1 tahun merupakan akibat dari gerakan. Tepat sekali, revolusi bumi. Oke teman-teman, sekian dari pembelajaran kita kali ini. Kesimpulan yang dapat diambil, bumi adalah planet kehidupan karena sampai saat ini belum ada planet lain di tata surya yang dapat dijadikan tempat tinggal makhluk hidup. Selain itu, bumi juga disebut planet biru karena tampak berwarna biru jika dilihat dari luar angkasa. Sekian dan terima kasih teman-teman sudah menonton. Nantikan di video pembelajaran berikut. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam geografi. Sampai jumpa.